Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar tewas usai ditembak oleh rekannya sendiri. Penembakan terhadap AKP Ulil terjadi di area Polres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat 22 November dini hari. Pelaku penembakan adalah Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Semasa hidupnya, Ulil dikenal sebagai pribadi yang rajin beribadah dan berprestasi. Hal ini diungkap oleh Ketua Majelis GPIB Jemaat Efrata Padang, Pendeta Salmon Lea Temia, saat ditemui di Rumah Sakit Bayangkara Padang, Jumat 22 November. Salmon berujar, dirinya mengenal Ulil setahun belakangan, meskipun bertugas di Kabupaten Solok Selatan yang harus ditempuh kurang lebih 5 jam dari Padang, namun Ulil selalu menyempatkan diri untuk beribadah di sela tugasnya sebagai polisi. Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengungkapkan AKP Ulil hingga saat ini belum menikah. Ayahnya meninggal dunia saat AKP Ulil masih kecil, sehingga dirinya diasuh oleh sang ibu. Suharyono berujar anak buahnya itu juga berprestasi dan memiliki karir yang bagus. Ditegaskan oleh Suharyono, AKP Ulil dikenal loyal dan selalu patuh perintah atasan. Terbukti saat dirinya diperintahkan untuk mengungkap kasus tambang galian C ilegal, Ulil langsung melaksanakannya. Menurut Suharyono, bulan ini Ulil juga sudah mencatatkan prestasinya. Adapun jenazah Ulil rencananya akan diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Almarhum masih bujang, seorang yatim dan bapaknya sudah meninggal sejak kecil dan dia hanya diasuh ibu, dan pastinya karirnya sangat bagus karena dari perjalanan karirnya sangat hebat. Almarhum ini anak yang baik, anak yang juga respect, loyalnya tinggi, sehingga begitu saya perintahkan untuk tumpas habis tambang ilegal, terutama yang marak, yaitu galian C yang tanpa izin atau apapun yang tanpa izin, dia sudah mempunyai prestasi tinggi di bulan terakhir ini. Laporan hasilnya juga sudah ada pada kami. Apresiasi kepada yang bersangkutan juga sudah kami lakukan. Ya, seperti itu kira-kira. Masih bujang. Almarhum masih bujang, seorang yatim dan Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, dimakamkan di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia tewas ditembak oleh Kabak Ops AKP Dadang Iskandar setelah mengamankan pelaku tambang ilegal galian C pada Jumat dini hari. Untuk mengetahui informasi terkait keberangkatan jenazah dan juga pemakaman, kami telah tersambung dengan jurnalis Tribun Padang, Rezi Aswar. Selamat sore rekan Rezi. Sore, Sarah. Baik, Rezi, terkait dengan perkembangan terkini kasus polisi menembak polisi ini, bagaimana nantinya tadi sudah dilakukan pelepasan jenazah yang akan dimakamkan di Makassar, Rezi? Ya, untuk jenazah dari perwira polisi Polres Solok Selatan yang diduga oleh rekannya sendiri sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Selanjutnya jenazah akan dibawa untuk dimakamkan di kampung halamannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi pagi sudah berlangsung di mana ada kegiatan untuk pelepasan jenazah hingga berlanjut pada selesai salat Jumat siang hari ini. Untuk pelepasan dilakukan di halaman Rumah Sakit Bayangkara Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di mana jenazah berarti dimasukkan ke dalam peti. Selanjutnya dilakukan upacara pelepasan jenazah, di mana ada 3 orang pihak keluarga dari korban sendiri hadir pada saat upacara pelepasan di Rumah Sakit Bayangkara Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ya, kegiatan upacara pelepasan jenazah ini dipimpin oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, Wakapolda Sumatera Barat, juga pejabat utama Polda Sumatera Barat dan jajaran Polda Sumatera Barat. Setelah pelepasan sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia bagian barat, jenazah dibawa dengan mobil ambulan dari Rumah Sakit Bayangkara menuju bandara. Selanjutnya akan
diberangkatkan ke Kota Makassar untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Untuk hingga saat ini eh, dugaan motif dari penembakan yang dilakukan oleh oknum perwira dari Polres Solo Selatan, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suaryono mengatakan bahwa masih melakukan pendalaman. Namun berdasarkan keterangannya sementara, kegiatan penembakan ini juga berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan kasus tambang ilegal galian C yang ada di Kabupaten Solo Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Namun untuk perkembangan lebih lanjut apa motif sehingga terjadi penembakan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Namun pihak Polda Sumatera Barat telah memeriksa sebanyak 5 orang yang terdiri dari pelaku sendiri, terduga pelaku, 2 orang yang ada di lokasi. Selanjutnya Kapolres Solo Selatan dan petugas lainnya. Kapolda Sumatera Barat mengatakan bahwa untuk yang diperiksa hingga hari ini ada 5 orang. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan saksi lebih lanjut untuk mengungkap motif dalam kejadian ini. Begitu, Sarah. Baik, rekan Rezi, apakah hingga saat ini ada informasi terkait kapan nantinya jenazah korban akan dimakamkan? Untuk perkiraan jenazah sampai di Kota Makassar diperkirakan malam hari. Baik, apakah nanti jenazah langsung dimakamkan atau tidak? Masih belum ada informasi hingga saat ini, Rezi. Tadi kami juga melakukan wawancara dengan pendeta yang ada di Padang, mengatakan nanti akan ada kegiatan pemakaman di mana nantinya jenazah akan dibawa ke gereja yang ada di Kota Makassar. Selanjutnya akan dimakamkan oleh pihak keluarga. Namun itu Baik, terima kasih rekan Rezi Aswar atas laporan selengkapnya. ya. Baik, kami persilakan untuk kembali bertugas. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kapolres
Polres Solok Selatan mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari yang tewas pada Jumat dini hari. Dalam keterangannya, Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengatakan pelaku diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya, 2 peluru bersarang di kepala korban mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Polisi Suharyono mengatakan korban diduga ditembak dari jarak dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan di 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Namun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Mulanya Ulil Rianyo mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan tersebut berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan. Saat itu mereka melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam bernomor polisi B1215QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Komisi 3 DPR RI akan mendatangi Polda Sumatera Barat dan Polres Solok Selatan buntut kasus oknum polisi menembak polisi pada Jumat 22 November. Korban merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianyo Ansari, yang tewas ditembak oleh Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengaku pihaknya akan mendatangi Polda Sumbar dan Polres Solok Selatan pada Senin mendatang 25 November. Dia sangat prihatin dengan kasus tersebut lantaran korban yang tewas sia-sia karena perilaku polisi yang brutal. Habibur Rahman meminta agar kasus tersebut diusut hingga tuntas. Selain itu, politikus Gerindra tersebut meminta pihak kepolisian membuka motif dari penembakan ini. Satu di antaranya, dugaan soal backingan terhadap tambang ilegal. Pihaknya percaya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan menindak tegas terhadap anggotanya yang telah melakukan tindak pidana. Sebelumnya, dikutip dari tribunpadang.com, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianyo Ansari, tewas ditembak oleh Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. Informasi yang diterima, penembakan tersebut terjadi di Mapolres Solok Selatan, yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubu Gadang, Kecamatan Sangir, sekira pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang ilegal galian C. Ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan Kasat Reskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah, jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak orang ini marah ya. Nah, ini juga harus diusut tuntas. 2 hal, karena itu kami Komisi 3 DPR RI hari Senin yang akan datang akan ke Sumatera Barat ya.
Nanti beberapa anggota yang akan ke sana, saya kemungkinan akan memimpin langsung, ya. Atau setidaknya nanti ada Pak Rano Alfat yang memimpin ke sana. Lalu kami hari Kamis setelah pilkada, ya, kami akan memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Sulawesi Selatan, dan Kadif Propam Mabes Polri untuk membahas masalah ini. Ya memang masih spesifik masalah ini, tapi karena ada Pak Kadif Propam, kami juga pengen tahu bagaimana pemantauan, ya, kelayakan anggota ini menggunakan senjata. Apakah ada mekanisme semacam medical check up-nya, ya, dalam konteks kematangan kejiwaannya untuk memegang senjata yang dilakukan secara rutin tiap tahun, atau seperti apa? Ya, karena ini jangan sampai terulang lagi. Kami yakin dan percaya Bapak Kapolri kita, ya, tidak akan menoleransi, ya, memberi toleransi terhadap pelaku seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit orang seperti ini, pastilah akan dikenakan tindakan yang tegas, baik dalam konteks kedinasan maupun dalam konteks hukum. Jadi insya Allah masalah ini, fenomena oknum ini bisa selesai, tapi masalah latar belakangnya juga kami harapkan bisa segera selesai. Nah, ada yang menyebutkan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, yang merupakan pelaku penembakan Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari, telah menyerahkan diri ke Polda Sumbar beberapa jam setelah membunuh rekannya. Kapolda Sumbar, Irjen Polisi Suharyono, mengatakan pelaku menyerahkan diri sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan aksi penembakan terjadi pada Jumat dini hari pukul 00.43 waktu Indonesia Barat di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat. Ketika menyerahkan diri, pelaku tampak mengenakan celana panjang hitam, kemeja biru tua yang dilapisi jaket, serta mengenakan topi. Dikutip dari Tribun Sumsel, sosok pelaku Kabag Ops AKP Dadang Iskandar telah menjalani berbagai jabatan sebelum dipercaya sebagai Kabag Ops Polres Solok Selatan. Tercatat, dia pernah menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Kota Padang sejak 2019 hingga 2020. Lalu sebelum itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kapolsek Sangir Polda Sumatera Barat. Kini dia diperiksa oleh Propam terkait dengan kasus penembakan rekannya sesama polisi. Ayo makan kamu. Mas aja. Makan dong. Udah datang udah baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.